Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dini hari menjelang sahur. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat makan sahur buat teman-teman semuanya. Salam sukses, salam berkarya, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang sebuah pengisian di motor yang mengalami masalah yang berpengaruh sekali terhadap dari akinya itu sendiri dan bisa menyebabkan kerusakan pada aki. Dan tentunya supaya motor kita itu lebih nyaman dan aman digunakan, karena semua permasalahan di motor itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama dari mesin, dan kedua dari kelistrikan, dan juga dari lainnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video saya. Simak terus, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, di sini ada dua buah kiprok. Oke, di samping saya ini, di belakang saya ini ada dua kiprok yang warna hitam dan warna hijau. Oke, dan ini mengalami masalah, kedua masalah berbeda pada kedua kiproknya dan bisa berpengaruh sekali terhadap sebuah aki motor. Oke, simak terus. Oke teman-teman, untuk masalah di sebuah sistem pengisian motor itu dipengaruhi dari sistem pengisian itu sendiri, yaitu sebuah kiprok. Oke, sebuah kiprok seperti ini, dan ini ada dua buah jenis kiprok berbeda. Untuk lebih mudahnya kita bisa melihat dari kondisi fisik kiproknya dari sini teman. Oke, dari warna plastiknya itu sendiri. Oke, plastiknya di sini ini warna hijau dan di sini warna hitam. Oke, seperti ini. Dan di sini ada sebuah dioda seperti ini. Oke, dan di sini saya ada sebuah dioda seperti ini. Ini mungkin sudah mengenal alat ini. Ini adalah diode 6 ampere, kapasitasnya 6 Ah. Untuk bentuk fisiknya sedikit lebih besar, dan ini bisa juga digunakan. Oke teman-teman, ini sama fungsinya sistem pengisian di sebuah aki motor, karena di sini untuk arus yang dialirkan sebuah dioda seperti ini mengalir dari kutub positif ke negatif aki, jadi searah. Jika kita pasang terbalik itu tidak berfungsi atau tidak bisa menyalakan suatu lampu. Dan di sini untuk pemasangan kiprok atau sistem pengisian menggunakan diode, mungkin teman-teman pernah menjumpai di motor atau di sistem kelistrikan motor. Ini menggunakan beberapa diode seperti ini. Ini kebanyakan di kiprok yang biasa, kiprok yang non original seperti ini, seperti kedua kiprok ini. Oke, ini biasanya kiprok yang biasa itu hanya memakai diode di salah satu rangkaiannya atau di salah satu pinnya sini, terutama di sistem pengisian. Dan untuk sistem lampu atau sistem penerangan itu ada otomatisnya, supaya lampu motor itu tidak over voltase saat dinaikkan putaran mesinnya, seperti itu. Berbeda lagi kalau di kiprok yang biasa itu kita di sistem
pengisian dari kiprok itu sendiri yang ada pada kiprok biasa itu hanya memakai diode seperti ini. Oke, karena diode ini tidak otomatis mengeluarkan voltase, tidak ada pembatasan voltase dari diode di dalam rangkaiannya itu sendiri, karena ini berfungsi hanya menyalurkan arus dari spool mesin ke aki. Ini sama-sama fungsinya seperti diode, tapi di sini tidak memiliki otomatis output voltase pada kiprok yang original. Seperti itu perbedaan dari sebuah kiprok yang biasa dengan kiprok yang original. Karena kiprok yang original itu saat kita gas penuh, naikkan gasnya itu berada standby di 14,5 volt. Jadi ini yang bisa menyebabkan kerusakan pada akinya itu sendiri, karena jika suatu aki yang masih bagus, jika diberi beban melebihi batas, ini terbaca voltasenya di kisaran 16 volt. Dan jika ini diteruskan atau dipakai secara menerus selama 1-2 bulan, ini terjadi kerusakan pada sel akinya yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya arus penyimpanan di akinya itu sendiri, karena terjadi keretakan dan kerusakan pada pelajarnya, dan air akinya atau cairan elektrolitnya itu sudah cepat berkurang atau menguap lebih cepat. Oke, dan untuk kasus dari kiprok ini, sebentar saya taruh di bawah. Oke, untuk kedua kasus kiprok ini berbeda, teman-teman. Oke, untuk yang warna hitam, untuk warna hitam pin di sini ini adalah regulator atau berfungsi sebagai alat pengisian dari mesin ke aki, dari sistem pengisian motor ke aki. Dan di sini mempunyai 2 pin untuk kiprok seperti ini, kiprok half DC atau setengah full DC. Oke, dan untuk pin di sini kita bisa lihat, ini sudah saya tulis di sini. Oke, maaf untuk penulisannya di tangan. Untuk plusnya di yang warna hitam seperti ini punyanya Honda lama. Untuk plusnya itu di sebelah kiri atas dan negatifnya di kiri bawah. Dan untuk sistem lampu ini di sebelah kanan atas, dan sistem pengisian dari spool mesin di sebelah kiri bawah. Kita akan tes hasilnya bagaimana kondisinya dari kiprok ini. Ini kiprok bermasalah dan tidak bisa digunakan lagi. Kita akan coba tes. Di sini saya siapkan sebuah volt digital seperti ini. Saya nyalakan. Sudah saya nyalakan. Untuk volt untuk alatnya kita rubah ke di atas 16,5 volt supaya sama dengan pengisian di motor yang normalnya di atas 14,5 volt. Kita pakai yang 17 volt. Ini maaf untuk di belakang sini kita tidak gunakan. Ini adalah sama, saya menggunakan cas kiprok motor seperti ini normal. Dan jika tidak diberi beban, untuk voltasenya 23 volt, karena di sini menggunakan 18
CT 1818. Jadi kemarin ada yang bertanya, ini kenapa kok hampir 24 volt, tapi di sini aman saya gunakan untuk pengecasan aki karena saya diberi beban atau dihubungkan ke sebuah aki seperti ini, aki 12 volt. Nanti otomatis akan mengikuti dari voltase aki dan standby di 14,5 volt. Jadi alat otomatis di dalamnya sini ada sebuah zener seperti itu, ini bekerja, dan jika belum terhubung, belum bekerja dari otomatis voltasenya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita pasang. Ini sudah saya pasang dari japitnya, japit AVO. Di sini saya siapkan volt digital untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini saya rubah voltasenya untuk di alat tesnya 20 volt. Dan di sini kita bisa lihat dari kondisi di mana dimana voltase dari voltase di AVO-nya. Oke, seperti ini saat kita tes. Jadi di sini untuk jalurnya, oke, yang dari cas, oke, dari alat tes, ini yang input ke dari spool mesin, ini yang positif, kita ilustrasikan di input mesin. Kemudian yang ground atau bodi dari motor ini kita ilustrasikan di negatif dari kiproknya sendiri. Dan untuk output ke aki ini saya pasang ke AVO digitalnya, yang plus, yang merah, sistem pengisian ke aki atau ke plus aki. Dan yang negatifnya kita pasang di negatif ke AVO nya seperti itu. Dan kita bisa lihat dari voltase dari AVO nya itu sendiri. Oke, ini 14,9 volt. Ini untuk pengetesan seperti ini mungkin kurang akurat, jadi hasilnya melebihi 14,5 volt atau di atas 14,8 volt untuk standarnya. Karena saat motor ini kita naikkan gasnya, ini voltasenya saat kita naikkan gas secara penuh, ini voltasenya di sekitaran 14,1 atau menurun sesuai dengan voltase aki yang normal seperti itu. Oke teman-teman, dan di sini untuk kiproknya ini sudah saya tidak gunakan untuk alat cas. Oke, saya off-kan dulu supaya lebih aman. Oke, untuk kiprok ini tidak saya gunakan sebagai alat cas seperti yang ada di alat cas saya seperti ini, dikarenakan saat saya lakukan pemasangan di trafo seperti ini, kita pasang seperti ini. Oke, kita pasang jalurnya sesuai dengan warna di kiproknya tadi, sesuai pin di kiproknya tadi. Untuk voltase, output voltasenya itu melebihi dari 15,5 volt. Jadi sangat tidak aman untuk sebuah pengisian aki yang bisa menyebabkan kerusakan pada akinya itu sendiri. Oke, ini untuk kasus yang kiprok yang pertama. Untuk kiprok yang kedua, oke, yang warna hijau seperti ini. Ini yang tadi yang warna hijau punyanya Absolute Revo, dan sudah ada di video saya sebelumnya thumbnail kiprok seperti ini. Oke, ini yang original. Kita tes hasilnya, kita pasang. Oke, kita pasang dulu. Ini saya masih belum hafal. Oke, untuk jalur pin-pinnya, untuk kiprok seperti ini sama fungsinya atau cara kerja rangkaian di dalamnya, baik kiprok yang warna hitam seperti ini maupun kiprok yang warna hijau. Ini di dalamnya sama, hampir sama persis, tetapi berbeda letak dari pinnya itu sendiri.
pin dari spool mesin, kemudian ke lampu, terus kemudian kiprok ke aki, pin ke aki, maupun pin ke spool pengisian. Ini berbeda tempatnya, seperti itu perbedaan dari kiprok yang warna hijau seperti ini dan hitam. Oke, untuk selanjutnya kita pasang jalurnya sesuai dengan pin warna hijau. Oke, seperti ini untuk jalur yang warna negatifnya di atas. Oke, di atas ini. Oke, di atas ini. Oke. Untuk pengisian, jalur pengisian, oke, maaf, yang warna untuk groundnya di sini. Oke, sebentar, di sini groundnya, hitamnya di sebelah kiri atas. Kemudian yang pengisian dari mesin, oke, ini di kiri kanan bawah atas ini. Oke, untuk selanjutnya kita pasang dari output digitalnya, negatifnya. Oke, negatifnya kita pasang di sini. Oke. Dan untuk jalur positifnya dari yang ke aki itu di sebelah kanan bawah. Oke, kanan bawah kita pasang. Oke, ini sudah saya pasang. Atas hasilnya. Oke. Kita on kan alat casnya, kita lihat voltase di abunya. Ini masih menunjukkan ke 0. On kan. Oke teman-teman, kita bisa lihat dari voltase di abunya. Oke, di volt digitalnya, di abu digitalnya. Ini untuk voltase dari kiprok ini, outputnya cuma 0,1 volt. Oke, kecil sekali atau tidak ada voltase di sistem pengisian ke aki. Jadi saat kita gunakan itu, terutama untuk motor yang memakai CDI DC seperti ini. Oke, CDI yang menggunakan aki, kebetulan di sini punyanya Vario. Oke, seperti ini. Jika kita gunakan secara terus-menerus sesuai dengan kasus di kiproknya ini, oke, voltasenya terus menurun dan mengalami masalah di sistem pengapian atau motornya itu businya itu tidak ada percikan atau tidak nyala karena voltase aki menurun sesuai dengan tidak ada percikan bunga api pada busi dikarenakan voltase dari akinya itu menurun dikarenakan bekerja untuk memercikan bunga api pada busi di CDI-nya sini, sehingga terjadi penurunan voltase atau discharger bekerja menghidupkan atau menjalankan fungsi dari CDI-nya itu sendiri. Itu jadi intinya untuk kasus dari kiprok yang kedua atau kiprok hijau ini mengalami masalah atau kerusakan di sistem pengisian. Tetapi untuk sistem penerangan lampu, karena di sini ada 2 jalur, sistem penerangan lampu dan sistem pengisian di aki ini yang mengalami masalah di sistem pengisian, dan untuk sistem akinya itu tidak berfungsi. Oke, seperti itu. Ada 2 jalur di semua kiprok seperti ini, kiprok jalur lampu dan jalur pengisian. Jadi kita diharuskan untuk solusi dari kiprok seperti ini,
kita diharuskan mengganti yang baru, karena di sini sudah saya ganti yang baru untuk motor Absolut Revo. Saya gunakan yang original, yang bawaan motor, supaya pengisian tetap di 14,5 volt. Oke, saya off-kan dulu. Oke teman-teman, untuk beberapa hal dari sebuah kasus di Aki, ini ada yang berkomentar tadi tentang berapa voltase pengisian yang bagus untuk sebuah motor di Aki motor 12 volt. Oke, di sini saya akan coba cas untuk lebih memudahkan dalam sebuah pengisian di motor. Itu sama seperti ini teman-teman. Oke, kita on kan, kita on kan, kita set di 14,5 volt. Oke, 14,5 volt. Di sini sudah saya set dari alat casnya ke 14,5 volt. Ini kan saya hubungkan. Ini saya ilustrasikan di sebuah motor. Oke, ini saya pasang. Maaf untuk kondisinya seperti ini, masih berantakan. Oke, ini sudah bagus atau sudah penuh dari akinya, karena ini akinya masih bagus teman. Oke, dan untuk kasus lain dari sistem pengisian motor, ini ada beberapa kasus dari sebelumnya. Oke, untuk motor yang kiproknya normal seperti ini, kiproknya masih normal, masih di 14 volt, 14,5 volt, tetapi mengalami masalah pengedropan tanpa sebab, teman-teman bisa melakukan pengecekan di lampu stop motor, dop stop atau lampu belakang. Di sini teman-teman bisa mengecek atau melihat di mana posisi saat belum diinjak dari pedal remnya atau diinjak sedikit. Oke, ini lampu remnya sudah menyala. Ini juga mempengaruhi dari sistem pengisian akinya itu sendiri, karena tidak bisa mencapai di 13,5 volt ke atas. Jadi mungkin bisa ngedrop sekali di 12 volt terus menurun ke bawah. Untuk sistem pengisiannya itu tidak bekerja jika dop stop dari motor kita itu terus menyala. Ini sering atau jarang kita jumpai atau kita sadari. Mungkin saya juga pernah mengalami seperti ini. Untuk kasus seperti ini, lampu remnya itu menyala terus, karena untuk jenis lampu rem itu berbeda sekali dengan lampu kota. Untuk lampu di motor kita itu ada 2 buah, yang belakang itu ada lampu kota dan lampu rem. Dan untuk lampu rem seperti ini kebetulan tidak ada contohnya untuk lampu rem saya. Ini adanya lampu depan. Dan untuk lampu rem, sistem penerangan lampu rem itu lebih terang, jadi arus yang dikeluarkan oleh dopnya itu sendiri lebih besar. Jadi saat kita buat jalan motornya, ini voltase akinya standarnya 14,5 volt seperti itu. Dan jika terjadi lampu ini menyala belum waktunya atau tidak kita rem motornya itu menyala, ini sistem pengisiannya tidak bekerja atau voltase akinya itu terus menurun, dikarenakan hasil pengisian dari kiprok itu sendiri langsung menuju ke lampunya itu dan tidak diteruskan lagi ke akinya, karena beban dari lampunya itu sendiri lebih besar, jadi langsung mengarah ke nyala lampu, sehingga akinya tidak teraliri voltase yang lebih tinggi dari sistem pengisian atau tidak melebihi dari 12,4 volt ke atas. Oke, seperti itu kita akan coba praktekkan di sini. Untuk saya ilustrasikan seperti ini.
Kita pasang lampu depan, kita lihat voltasenya di alat casnya seperti ini. Untuk lebih memudahkan suatu kondisi di motor. Oke, sudah nyala. Oke teman-teman, seperti ini prosesnya. Jadi saat jalan itu voltasenya terus menurun, ini 13 volt terus menurun nanti ke 12,8 volt seperti itu. Untuk kasusnya ini menurun 12,9 volt. Oke, ini saat kita injak remnya atau stop stopnya menyala, ini naik lagi dari voltasenya. Seperti itu kasus dari sebuah masalah kerusakan sistem pengisian di aki motor. Jika semua sudah normal, dari kiproknya normal, dari spool pengisiannya normal, tetapi akinya tetap tekor, tidak kuat untuk starter, bahkan sekali redup untuk sistem kelistrikan motor, atau bisa mempengaruhi dari percikan businya itu sendiri, berebut langsung mogok pada motor yang ber-CDI DC atau CDI yang menggunakan aki. Teman-teman bisa mengecek di bagian sini, di bagian lampu stopnya. Ini sederhana tapi sangat bermanfaat sekali teman-teman. Untuk tips penanganan dari sebuah kasus motor, kita lakukan yang sesimpel dulu atau yang lebih mudah dulu, baru kita cari solusi yang benar-benar terjadi masalah pada bagian kiprok ini. Seperti itu. Dan untuk beberapa kasus dari sebuah aki, saya off-kan dulu. Ini untuk aki yang standby atau tidak digunakan. Mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Saat kita tidak gunakan, ini voltasenya adalah 12,4 volt atau standby seperti ini, tidak kita gunakan di motor atau motornya tidak kita hidupkan, itu di 12,4 volt ini. Ini tergolong bagus. Untuk aki baru seperti ini bisa 12,9 volt. Di sini saya ada 2 buah aki. Ini sama-sama 15,5 volt. Maaf, 12 volt 5 Ah seperti ini. 12 volt 5 Ah seperti ini. 12 volt 5 Ah. Ini untuk aki 12 volt 5 Ah. Ini tidak ada tulisannya. Ini GM 5Z 3P 5 Ah. Dan di sini ada sama 12 volt GM 5Z 3P. Untuk kasus dari aki ini juga berbeda teman-teman. Kita lihat dari voltasenya. Ini untuk aki yang kondisi baik itu kita bisa lihat saat kita diamkan di motor sekitar 1-2 hari, itu kita bisa lihat dari voltasenya itu sendiri, voltase akinya. Ini untuk aki yang bagus itu seperti apa. Di sini untuk aki yang normal, karena di sini sudah saya cas, ini aki yang bagus. Untuk CCA-nya, nilai CCA-nya ini sangat besar sekali, ini sudah saya tes seperti aki baru. 13,1 volt. Untuk kasus di sini akinya ini 10,6 volt. Ini akinya terjadi kerusakan atau dikatakan aki ngedrop. Untuk aki 12 volt ini bagusnya di 12,4 volt, dan untuk aki yang 12 volt yang mengalami kerusakan itu biasanya di voltase 12 volt ke bawah, 12,00 ke bawah. Seperti ini. Dan untuk aki ini saya akan coba tes.
untuk aki yang seperti ini untuk kasus seperti ini teman-teman bisa melakukan cara di motor itu biasanya untuk lampunya itu redup, tidak bisa nyalakan klakson. Ini seperti itu untuk lebih memudahkan melihat kondisi aki di motor. Dan kita akan coba lihat untuk aki yang seperti ini. Di sini saya siapkan alat tes baterai analyzer. Ini kita lihat untuk yang 10 volt apakah berfungsi untuk alat tesnya. Berfungsi teman. Kita tes sebentar, kita tes ke angka 100 CCA untuk pengetesan. CCA adalah nilai kekuatan sebuah arus aki menghidupkan starter atau mengeluarkan arus yang sangat tinggi dalam 3 detik. Itu adalah fungsi dari CCA. Untuk voltasenya 10,53 dan di sini untuk pengetesan 100 CCA untuk nilai CCA-nya cuma 2 ampere. Jadi motor ini untuk klakson ini sangat tidak bisa berfungsi atau cuman bunyi cetek-cetek atau tidak nyaring. Dan kita akan coba aki yang di sini. Kita tes ke angka 100. Kita samakan ke 100. Di sini untuk voltasenya 12,99 dan untuk hasil tes CCA-nya sangat besar sekali. Pengetesan 100. Di sini 123 CCA. Ini melebihi dari kapasitasnya atau tergolong aki yang sangat baik sekali. Dan untuk kasus lain di sebuah motor, jika teman-teman pernah menjumpai voltasenya masih bagus di 12,4 volt ke bawah tetapi tidak bisa untuk melakukan starter, tetapi voltasenya masih bagus, itu terdapat kerusakan pada sebuah sel aki. Di dalamnya itu sudah mengalami keretakan. Seperti ini. Di sini saya ada sebuah contoh dari sebuah aki yang mengalami kasus kerusakan. Ini biasanya untuk yang voltase bagus, voltasenya masih di 12,4 volt, tetapi untuk arusnya yang dikeluarkan itu sangat kecil sekali atau tidak bisa mengeluarkan arus yang cukup kuat, tetapi hanya bisa untuk menyalakan lampu. Di sini untuk kasusnya itu bisa terjadi karena plat di selnya ini, plat selnya itu mengalami keretakan pada plat positif dan negatifnya, sehingga terjadi kerenggangan. Jika kita nyalakan seperti ini, kita nyalakan dari tombol starter, itu biasanya timbul gelembung udara, jadi terdapat kerenggangan. Ini yang terjadi pada aki yang normal, tapi tidak bisa untuk lakukan starter, hanya untuk menyalakan sebuah lampu saja. Seperti itu. Dan di sini untuk kasus-kasus lain, ini saya sedang melakukan pengecasan. Teman-teman, saya sedang melakukan perbaikan untuk menaikkan arus. Ini sama kasusnya, bisa menyalakan lampu atau voltasenya bagus tetapi tidak bisa untuk lakukan starter. Di sini saya melakukan tips atau cara supaya bisa naik lagi dari arusnya. Kita cas sambil kita cas seperti ini. Kita cas ini sama pakai kiprok motor. Kita cas seperti ini. Dan kemudian saya kasih desulpator, alat untuk menaikkan arus supaya bisa berfungsi lagi. Ini cara kerjanya adalah
menimbulkan atau meningkatkan voltase di akinya itu sendiri 12 volt dirubah ke dari aki 12 volt dirubah dinaikkan atau diinduksikan oleh alatnya ini disulator ke 60 volt kemudian dikembalikan lagi dikembalikan ke akinya lagi. Seperti itu proses dari sebuah cara untuk menaikkan sebuah voltase arus dari sebuah aki yang mengalami pengedropan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sukses, salam berkarya. Selamat makan sahur. Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata maupun kekurangan dan video terlalu panjang mohon dimaafkan. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu dan dilancarkan rezeki buat teman-teman semuanya. Telah menyimak video saya, semoga bermanfaat.